Halo teman-teman, saya Rara Gading Safira. Di video kali ini kita akan membahas tentang dynamic routing memakai protokol OSPF. Nah, di sini kita bikin dulu untuk topologinya. Di sini kita tambahkan dulu 2 router dan 2 PC. Lalu kita hubungkan dari router ke PC-nya masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan jelaskan untuk IP-nya yang akan dipakai. Untuk PC 0 nantinya akan memakai IP 192.168.1.2/24. Kemudian untuk PC 1 akan menggunakan IP 192.168.2.2/24. Lalu di router 1 di gigabyte 01 akan memakai IP 192.168.1.1/24 dan di gigabyte 00 akan memakai IP 10.10.10.1/24. Nah, di router 2 di gigabyte 01 akan memakai IP 192.168.2.1/24 yang nantinya IP ini akan menjadi gateway untuk PC 1 dan untuk IP 1.1 akan menjadi gateway untuk PC 0. Kemudian di router 2 di gigabyte 0/0 akan memakai IP 10.10.10.2/24. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah untuk mengaktifkan semua interface ini dan juga memasukkan IP-nya ke masing-masing router dan juga PC. Nah, kita masuk ke router 1. Kemudian kita nyalakan interface-nya yaitu interface gigabyte 0/0 sampai 1. Kita tulis interface range gigabyte 0/0 sampai 1. Kita enter, kemudian kita ketik no shutdown untuk menyalakan interface-nya. Nah, kemudian kita exit, kita masuk ke interface gigabyte 0/0 terlebih dahulu. Kita masukkan IP-nya, IP add 10.10.10.1, kemudian spasi subnet max-nya /24. Kemudian kita enter. Nah, kita masuk ke interface gigabyte 0/1. Kita masukkan IP-nya 192.168.1.1, kemudian /24 untuk subnet max-nya. Selanjutnya kita masuk ke router 2, kita nyalakan gigabyte 0/0 dan juga 1. Kita masuk ke router 2, kemudian kita ketik interface range gigabyte 0/0 sampai 1, kemudian no shutdown. Nah, maka semua interface ini akan menyala menjadi hijau atau sudah up. Nah, termasuk gigabyte 0/0 juga yang tadinya masih mati. Kita masukkan interface gigabyte 0/0 terlebih dahulu, kemudian kita masukkan IP-nya, IP add. Nah, IP-nya itu 10.10.10.2, kemudian subnet max-nya /24. Oke, kita enter, kemudian kita masuk ke interface gigabyte 0/1, kita enter, kita ketik IP add yaitu IP-nya 192.168.2.1/24. Kita enter. Nah, setelah mengkonfigurasi semua router, langkah selanjutnya adalah kita mengkonfigurasi PC. Kita masuk ke PC 1 terlebih dahulu, kemudian desktop IP config. Kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.2, kemudian untuk subnet max-nya yaitu /24. Kemudian gateway-nya kita memakai 192.168.1.1. Selanjutnya kita masuk ke PC 2, desktop IP config, kita masuk yaitu 192.168.2.2, lalu subnet max-nya kita masukkan, kemudian gateway-nya kita memakai 192.168.2.1. Nah, teman-teman tahu kalau seperti ini kita belum bisa melakukan ping atau berkomunikasi dari PC 1 ke PC 2. Kita memerlukan yang namanya routing. Sekarang kita akan konfigurasi OSPF-nya. Langsung saja kita pada router 1, terus masukkan router OSPF, terus kita tanya dulu. Nah, teman-teman tahu bahwa yang EIGRP itu kita menggunakan Autonomous Number System. Nah, pada video kali ini kita menggunakan proses ID. Nah, EIGRP itu semua routernya harus sama ya teman-teman, yaitu misalkan 10 untuk autonomous number-nya, sedangkan proses ID ini bebas untuk numbernya. Oke, langsung saja router 1 OSPF 1. Terus kita masukkan advertise-nya yaitu di sini IP 10.1 dan juga 1.1.
atau 1.0 dan juga 10.0. Oke, langsung saja network 10.10.10.1.0. Terus untuk EIGRP itu langsung ya teman-teman. Nah, untuk OSPF itu belum selesai. Kita coba tanda tanya dulu. Nah, di sini ada keterangan. Ini kita harus memasukkan wildcard BIS atau bisa disebut juga dengan wildcard mask. Nah, untuk mencari wildcard BIS itu di sini kita coba tuliskan dulu. Nah, di sini menggunakan /24 atau prefix 24. Itu artinya subnet max-nya adalah 255.255.255.0. Dan untuk mencari yang namanya wildcard BIS itu kita harus dengan cara perhitungan yaitu 255 kita kurangi dengan prefix yang kita pakai yaitu 255.255.255.0. Hasilnya yaitu 255 dikurang 255 itu 0. Lalu ini juga 255 dikurang 255 0. Dan 255 dikurang 255 0 dan 255 dikurangi 0 hasilnya 255. Jadi untuk wildcard BIS-nya yaitu 0.0.0.255. Oke, langsung saja kita masuk ke router 1, kita masukkan wildcard BIS-nya yaitu 000.255. Selanjutnya kita tanda tanya lagi. Di sini kita harus mengetikkan area. Kita coba masukkan lalu tanda tanya lagi. Di sini kita harus memasukkan OSPF area ID-nya yaitu dari 0 sampai 429496 dan seterusnya. Nah, bebas mau menggunakan yang mana. Di sini gunakan yang 0 karena untuk OSPF awal itu harus menggunakan yang 0 dulu. Oke, sudah selesai. Kita coba yang IP advertise yang 192.168.1.0. Lalu networknya 192.168.1.0. Terus masukkan wildcard BIS-nya. Di sini sama seperti tadi. Terus kita masukkan area 0. Oke, sudah selesai konfigurasi dynamic OSPF di router 1. Sekarang kita lanjut untuk yang router 2. Kita ketikkan router OSPF tanda tanya. Di sini kita pakai 2. Di sini bebas ya untuk proses ID-nya. Untuk EIGRP itu sama dari router ke router. Namun untuk OSPF itu beda, atau kalau semisal kita samakan juga tidak apa-apa. Di sini kita bedakan saja yaitu router 1 itu 1 dan router 2 itu 2. Di sini kita masukkan network yang mau kita advertise yaitu 10.0 dan 2.0. Oke, langsung saja kita masukkan 10.10.10.0 lalu masukkan wildcard BIS-nya dan areanya 0. Oke, sudah selesai. Sekarang kita masukkan lagi networknya 192.168.2.0. Lalu wildcard BIS-nya kita masukkan dan areanya 0. Oke, sudah selesai. Di sini ada peringatan bahwa gigabyte 0/0 IP 1.1 yang tadinya loading menjadi full. Untuk full itu artinya sudah up. Kita coba cek di router pertama. Nah, di router 1 juga ada peringatan yang sama. Untuk IP 2.1 di router 1 kita coba lihat do show IP OSPF NIC port. Nah, di sini juga untuk IP NIC port-nya ada juga ya teman-teman. Di sini state-nya sudah up, artinya sudah menyala dengan jalurnya 10.2. Lalu kita coba cek double routing-nya yaitu do show IP route. Nah, di sini ada yang namanya O, artinya OSPF. IP-nya yaitu 2.0 yang terhubung lewat jalur 10.2. Nah, sekarang kita coba komunikasikan dari PC1 ke PC2. Oke, awal memang failed. Kita coba lagi. Nah, successful ya teman-teman. Kemudian kita akan mencoba menambahkan satu router lagi. Dan kita tambahkan PC-nya juga. Terus kita hubungkan dari router ke router, terus ke PC-nya. Oke, di sini kita jabarkan IP-nya. Untuk di sini itu 20.20.1/24. Terus untuk yang gigabyte 0/0 router 3 yaitu 20.2/24 dan di gigabyte 0/1 itu IP-nya 3.1/24. Lalu untuk PC-nya yaitu 192.168.3.2/24. Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan konfigurasi IP-nya yaitu dari router 2 kita masukkan yaitu interface gigabyte 0/2. Kita nyalakan dulu no shutdown.
lalu IP add 20.20.20.1, kemudian subnet max-nya kita masukkan. Oke, sudah selesai. Lanjut ke router 3. Interface range gigabyte 0/0 sampai 2, lalu nyalakan no shutdown, terus masuk ke interface gigabyte 0/0 dan IP address-nya yaitu 20.20.20.2. Lalu subnet max-nya kita masukkan. Oke, kita masuk lagi ke interface gigabyte 0/1, terus IP add 192.168.3.1 dan masukkan subnet max-nya. Selanjutnya kita masukkan IP ke PC3, yaitu desktop IP configuration dan IP-nya 192.168.3.2, lalu subnet max-nya kita masukkan dan masukkan gateway-nya 192.168.3.1. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini kita akan konfigurasikan dynamic routing OSPF. Langsung saja kita masuk ke router 2, lalu router OSPF. Di sini router OSPF 2, terus kita masukkan network 20.20.20.0, wildcard base-nya yaitu sama seperti tadi dan untuk areanya kosong. Selanjutnya kita akan konfigurasi di router ketiganya ya teman-teman, yaitu router OSPF 3. Lalu kita masukkan lagi networknya yaitu 20.20.20.0 dan wildcard base-nya sama seperti di atas untuk areanya kosong. Langsung saja network 192.168.3.0 lalu wildcard base-nya 000.255 dan areanya kosong. Nah, sekarang kita coba lihat do show IP OSPF NIC/port. Nah, teman-teman bisa lihat di sini state-nya extart yang artinya loading atau belum selesai. Dan di sini ada peringatan bahwa 2.1 tetangga kita itu sudah full, artinya sudah up. Terus kita coba cek tabel routingnya lagi di router 3. Do show IP route. Nah, di sini O-nya sekarang ada 3 ya teman-teman, yaitu 1.0 IP router 1, lalu IP 2.0 itu IP router 2 dan IP 10.0 itu IP yang di jalur router 1 dan router kedua ya teman-teman. Lalu kita coba komunikasikan antara PC3 dengan PC2. Oke, di sini sukses. Lalu kita coba dengan PC1. Di sini sukses. Nah, sekarang kita akan coba masukkan switch dengan menggunakan VLAN 10 ataupun VLAN 20. Oke, kita tambahkan dulu switch-nya, kemudian masukkan 2 PC. Setelah itu kita hubungkan dari router ke switch, lalu dari switch ke PC-PC-nya. Terus kita coba jabarkan dulu untuk IP-nya, lalu PC4 IP-nya yaitu 192.168.4.2/24. Kemudian PC5 ini 192.168.5.2/24. Di gigabyte 02 ini IP-nya 30.30.30.1/24. Nah, di sini kita akan konfigurasikan untuk VLAN-nya. Di FA02 itu VLAN 10 dan FA03 itu VLAN 20. Lalu kita bikin VLAN-nya yaitu VLAN 10, kemudian exit VLAN 20, terus exit, terus kita masuk di interface FA02, lalu switch port mode access dan switch port access VLAN 10. Oke, sudah. Lalu kita masuk ke interface FA03, kemudian switch port mode access dan switch port access VLAN 20. Lalu untuk FA01 itu kita akan terangkan ya teman-teman. Di sini kita terangkan dulu interface FA01, kemudian switch port mode terang. Oke, sudah. Lanjut, kita akan memasukkan IP-nya ya teman-teman. Kita masukkan 30.0/30, lalu 4.1 dan juga 5.1, tapi dengan sub interface VLAN-nya ya teman-teman. Langsung saja interface gigabyte 02, lalu no shutdown, terus IP address 30.30.30.1 dan subnet max-nya kita masukkan. Lalu kita masuk ke interface gigabyte 02.10. Oke, terus kita encapsulation.1q10, artinya gigabyte 02 ini akan masuk pada VLAN 10. Lalu IP address 192.168.4.1 dan subnet max-nya. Oke, sudah. Lalu kita ke interface gigabyte 02.20, terus encapsulation.1q20. Oke, sudah. Terus IP address 192.168.5.1 dan subnet max-nya kita masukkan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan
Kemudian kita akan konfigurasi OSPF untuk router 3 ini sehingga router 3 dapat mempromosikan network barunya yaitu 30.0, 4.0, dan juga 5.0 ke semua router. Dengan cara kita ketik router OSPF, nah kita akan menggunakan proses ID 3, sebenarnya bebas saja, kemudian sebenarnya bisa bebas. Kemudian kita ketik network barunya yaitu 30.30.30.0, kemudian wildcard base-nya yaitu 000.255 untuk areanya kosong. Kita enter, kita ketik lagi untuk network 4.0 yaitu 192.168.4.0. Kemudian wildcard-nya yaitu 0.0.0.0.255, kemudian areanya 0. Nah, kita ketik lagi untuk network yang 5.0, 192.168.5.0, wildcard-nya masih sama dan juga untuk areanya kosong. Kita enter. Nah, untuk config OSPF-nya sudah selesai. Selanjutnya kita akan coba config PC-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke PC 4, desktop IP config. Kita masukkan IP-nya 192.168.4.2, kemudian kita masukkan gateway-nya 192.168.4.1. Kita close, kita masuk ke PC 5, masukkan IP-nya 192.168.5.2, lalu gateway-nya 192.168.5.1. Kita close. Nah, kita coba cek di sini, kita cek do show IP route. Nah, di sini sudah terdapat network 3.0 yang connect dengan router 3. Kemudian ada network 4.0 dan juga 5.0 yang sudah connect dengan router 3. Kita juga bisa cek NIC port apa saja yang terkait ke router 3. Do show IP OSPF NIC port. Nah, di sini ada NIC port atau tetangga dengan IP 2.1 yang merupakan sumbernya dari router 2. Kita coba cek ping dari PC 4 ke PC 5. Nah, di sini masih violet, kita coba lagi. Nah, hasilnya sukses. Kemudian sebelum kita ping ke PC 3, 2, dan 1, kita akan coba cek dulu di router 2 untuk table route-nya. Show IP route. Nah, di sini sudah ada network 3.0 dengan lambang O, yaitu OSPF, kemudian ada 4.0 dan juga 5.0. Kita coba cek di router 1 do show IP route. Di sini juga sudah ada 30.0, 4.0 dan juga 5.0. Nah, langkah terakhir kita akan coba ping ke semua PC-nya. Ini dari PC 4 ke PC 3 langsung successful, PC 4 ke PC 2 langsung successful, dan PC 4 ke PC 1. Oke, langsung successful juga. Kita juga akan coba untuk PC 5 ke PC 3. Oke, berhasil. Kemudian PC 5 ke PC 2 berhasil juga, dan PC 5 ke PC 1 nah juga berhasil. Kita akan coba di command prompt juga. Oke, kita ketik ping 192.168.5.2. Nah, hasilnya juga sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar OSPF multi area. Nah, jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang konfigurasi OSPF, yang dimana apabila kita ingin mengkonfigurasi OSPF, maka kita harus masuk ke router, kemudian kita masuk ke router OSPF 2. Nah, kemudian baru kita ketik network, yaitu networknya yang mau dipromosikan adalah misalkan 20.0. Kemudian wildcard-nya adalah 000.255 karena merupakan subnet mask 24. Nah, untuk areanya adalah area 0. Nah, area ini yang nantinya akan kita bahas. Area ini angkanya akan diganti menjadi beberapa angka, misalkan area 1, area 2, dan seterusnya. Nah, area itu berfungsi untuk menandai area yang akan kita tandai. Misalkan di router 1 di sebelah sini adalah area 0, kemudian di sini sini adalah area 1. Nah, tetapi apabila teman-teman menambahkan router di sini kemudian menambahkan untuk area 2 itu tidak bisa, karena area 1 dan juga area 2 itu harus terhubung langsung dengan area 0. Nah, kita akan membagi menjadi dua area, misalkan yaitu di sini sebelah sini sampai sini adalah area 0. Nah, dari sini sampai sini adalah area 1. Nah, maka kita harus mengganti semua area yang telah kita konfigurasi agar sesuai dengan area yang telah kita tentukan ini. Nah, kita akan coba cek dari router 1 terlebih dahulu. Router 1 ini memasuki ke area 0, maka kita coba cek do show run. Untuk mengecek kita klik spasi saja.
Nah, ini kita sudah ketemu bagian router OSPF 1, yang kita cari bukan OSPF 1-nya, tetapi areanya. Nah, karena router 1 ini semua networknya sudah masuk ke area 0, maka kita tidak perlu mengubah lagi areanya. Kemudian PC2 ini masuk pada area 1. Misalkan teman-teman ingat kalau kita konfigurasi di router 2 dan router 3 semua menjadi area 0, maka otomatis sebagai router 2 akan kita biarkan di area 0, dan sebagiannya kita akan ubah ke area 1, dan router 3 kita akan ubah juga menjadi area 1. Nah, di router 2 ini gigabyte 0/0 kita masukkan ke area 0, lalu 0/2 kita masukkan ke area 1, 0/1 kita masukkan ke area 1. Kita coba cek di router 2, kita hapus terlebih dahulu, kita cek do show run, kita spasi sampai ketemu. Nah, ini semua networknya masuk pada area 0. Nah, kita lihat di sini topologinya 10.2 itu harusnya ada di area 0. Maka kita tidak perlu mengubah network 10.0. Yang kita perlu ubah adalah 2.0 dan juga 20.0 dan juga 2.0 yang ini. Dua network ini kita copy di sini, kita ketik no, kemudian spasi, kita paste, lalu enter. Nah, kemudian kita paste lagi, kita ganti areanya menjadi area 1. Kemudian kita enter. Kita select juga untuk network 20.0 agar kita tidak memakan banyak waktu, kita copy, kemudian kita ketik no, spasi, kita paste di sini, lalu enter. Dan enter lagi. Nah, teman-teman lihat kalau 3.1 itu interface-nya down atau neckboard-nya down. Kita pasti di sini kita ubah areanya menjadi area 1 agar sesuai dengan topologi. Nah, kita coba cek lagi di sini do show run. Nah, untuk router OSPF 2 di router 2 itu sudah masuk ke area 1. Area 0-nya adalah 10.1, area 1-nya adalah 2.0, untuk area 1-nya adalah 20.0 juga. Kemudian kita ubah di router 3, kita ke router 3. Nah, di router 3 ini semuanya harus masuk ke area 1. Kita show run, kemudian spasi lagi. Nah, semua ini masih masuk ke area 0, artinya kita harus mengubah semua network ini menjadi area 1. Caranya bagaimana? Kita masuk ke global configuration. Nah, sebelum kita ketik no network, nah sebelum kita menghapus networknya, kita harus masuk ke router OSPF-nya terlebih dahulu dengan cara router OSPF 3, kita enter. Baru kita copy networknya, kemudian di sini kita ketik no dan paste. Kemudian kita enter dan kita paste lagi, kita ganti areanya menjadi 1. Oke, kita lanjut saja sampai yang network 5.0. Caranya sama ya, teman-teman. Oke, sudah. Sekarang kita coba cek lagi do show run. Kita spasi lagi. Nah, router 3 di OSPF 3 semua networknya sudah berada di area 1. Artinya sudah sesuai dengan topologi kita. Nah, untuk switch ini juga masuk ke area 1. Setelah kita mengganti semua network menjadi area yang telah ditentukan, maka akan ada beberapa perbedaan yang nantinya. Di router 3 ini kita coba ketik do show IP route. Perbedaan ini akan ditujukan di tabel root-nya, yaitu di sini ada yang namanya IA atau inter area. OSPF inter area di sini. Nah, yang berarti ini adalah OSPF multi area 10.0 dan juga ada OSPF inter area 0 karena network ini 1.0 berasal dari area 0. Kemudian kita akan coba cek di router 2, kita coba cek do show IP route, kita enter spasi. Nah, untuk di router 2 tidak ada yang namanya IA atau inter area karena router 2 ini sifatnya adalah sebagai penghubung antara router area 0 dan juga area 1. Kemudian di router 1 kita coba cek, kita masuk ke show IP route, kita enter spasi. Nah, kita akan di sini ada banyak IA atau inter area. Kemudian ada 2.0 itu berasal dari area 1. Lalu ada OSPF inter area 3.0 yang berasal juga dari area 1. Kemudian ada 4.0 dan juga 5.0 yang berasal dari area 1. Nah, kita juga akan coba ping apakah ada masalah atau tidak waktu kita mengubah areanya.
Nah, hasilnya juga masih successful, tidak ada masalah atau hambatan ya teman-teman. Dan mungkin di beberapa router kita harus melakukan reload terlebih dahulu atau reset routernya agar tabel rootnya terupdate. Nah, mungkin segitu dulu video saya hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.